Para audiens diharapkan untuk menjaga ketenangan agar soal yang saya bacakan dapat didengarkan dengan baik oleh paket pro dan kontra untuk siap memberikan argumen mereka masing-masing berserta dengan alasan mendukung atau menolak pernyataan tersebut. Pernyataan umum temanya tentang disiplin waktu. Dengarkan pernyataan baik-baik. Baik, saya perlu menjelaskan kembali ya untuk beberapa paket bahwa Anda berada di paket pro itu berarti Anda mendukung pernyataan yang saya sampaikan. Anda mendukung, tetapi Anda juga harus menyatakan kenapa alasan Anda mendukung pernyataan tersebut. Kalian berada sebagai paket kontra, kalian menolak pernyataan yang saya buat, tetapi perlu menjelaskan alasan kenapa Anda menolak pernyataan tersebut, dan mungkin bisa memberikan alternatif lain selain bahwa ada pernyataan ini. Bisa paham? Bisa paham? Oke. Pernyataan pertama berkaitan dengan disiplin waktu. Kedisiplinan waktu menjadi tanggung jawab seluruh anggota sekolah. Oleh karena itu, perlu diterapkan peraturan bagi seluruh komponen sekolah, baik guru, karyawan maupun siswa. Bagaimana tanggapan saudara-saudara terkait wacana penutupan gerbang sekolah tepat pada pukul 7 pagi? Sekali lagi, kedisiplinan waktu menjadi tanggung jawab seluruh anggota sekolah. Oleh karena itu, perlu diterapkan peraturan bagi seluruh komponen sekolah, baik guru, karyawan maupun siswa. Bagaimana tanggapan saudara-saudara terkait wacana penutupan gerbang sekolah tepat pada pukul 7 pagi? 3 menit saya beri kesempatan kepada kedua paket untuk bisa berdiskusi sebelum menjawab pernyataan tersebut. Waktu selesai. Kesempatan pertama saya berikan kepada pihak pro terhadap pernyataan untuk memberikan pendapat mereka. Setuju karena disiplin waktu sangat penting. Waktu selesai. Dari pihak pro menyatakan setuju terhadap pernyataan tersebut karena bagi mereka disiplin itu penting. Baik, mari kita dengarkan kesempatan berikut kepada pihak kontra. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut kami tidak setuju karena menurut kami daerah tempat tinggal murid-murid atau para guru jauh dari daerah sekolah dan transportasi yang kurang memadai. Sekian dan terima kasih. Dari pihak kontra menyatakan tidak setuju untuk penutupan gerbang sekolah tepat pada pukul 7 pagi dengan alasan bahwa tempat tinggal dari para peserta didik dan juga Bapak Ibu guru cukup jauh dari lingkungan sekolah, dan dengan keadaan transportasi yang kurang memadai, maka mereka menolak pernyataan pendukung bahwa gerbang sekolah ditutup pada pukul 7 pagi. Apakah pihak kontra masih memberi pendapat pendukung berkaitan dengan selain bahwa lingkungan tempat tinggal para peserta didik jauh, kendaraan, akses kendaraan yang kurang memadai? Apakah masih ada hal lain yang menjadi pertimbangan bahwa yang mendukung pernyataan kalian bahwa pukul 7 pagi bukan waktu yang tepat untuk menutup gerbang lingkungan sekolah? Apakah masih ada? Tidak ada. Baik, pihak pro masih memberikan pendapat. Kita berikan semangat untuk pihak pro dulu.
waktu di lingkungan sekolah memang menjadi urgen untuk dibicarakan. Karena itu sebelum kedua paket ini menyampaikan argumen mereka berkaitan dengan tata tertib, saya mau mendengarkan dukungan dulu. Dukungan dari paket nomor 2. Mana suara? Mana paket nomor 1? Pernyataan umum berkaitan dengan tema tata tertib. Dengarkan pertanyaannya baik-baik. Adanya tata tertib sekolah tersebut bertujuan untuk memperlancar proses belajar mengajar. Bagaimana tanggapan saudara-saudara terkait wacana penggunaan handphone di sekolah? Sekali lagi, adanya tata tertib sekolah tersebut bertujuan untuk memperlancar proses belajar mengajar. Bagaimana tanggapan saudara-saudara terkait wacana penggunaan handphone di sekolah? Apakah Anda mendukung penggunaan handphone di sekolah? Ataukah tidak mendukung? Silakan berikan alasanmu, berikan pendapatmu berkaitan dengan pernyataan tersebut. Waktu 3 menit, saya beri kesempatan untuk diskusi. Mereka setuju dengan larangan penggunaan handphone, ataukah mereka mendukung agar siswa-siswi itu menggunakan handphone? Mari kita dengarkan dari pernyataan pendukung. Ya, kami setuju karena handphone sangat berguna untuk mencari sumber pembelajaran. Kita lanjutkan dengan pernyataan kontra. Kami sangat menghargai usulan dari saudara, tetapi kami dari paket 2 menolak atas pernyataan yang disampaikan karena mungkin dengan handphone dapat mengganggu proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Sekian dari kami, terima kasih. Paket nomor 1 merasa bahwa handphone itu baik untuk digunakan, tetapi bagi paket nomor 2 merasa bahwa handphone itu sangat mengganggu kegiatan belajar mengajar. Bagaimana kita mendengar respon dari paket pro? Handphone juga berguna untuk tugas sekolah seperti video vlog untuk dipresentasikan kepada guru mata pelajaran. Bukan hanya handphone mengganggu aktivitas pembelajaran kita di kelas, tetapi handphone juga berfungsi untuk mengambil dokumentasi saat kita melakukan praktek dalam bentuk video. Dari kelompok pro berkata bahwa handphone itu bisa menjadi fasilitas dalam pembelajaran untuk pengambilan video. Ketika kita praktik, kita bisa mendokumentasikan itu. Bagaimana kita dengar pernyataan lanjutan dari paket kontra yang sangat menolak adanya penggunaan HP dalam kegiatan pembelajaran? Maksud saudara itu benar, tetapi tidak dianjurkan untuk dibawa setiap hari, melainkan dibawa pada saat guru mata pelajaran Dari paket kontra, maksud pembelajaran itu benar, tetapi tidak dianjurkan untuk membawa setiap hari, hanya pada jam pembelajaran tertentu yang membutuhkan. Apakah masih ada saran dari paket pro? Ada penjelasan Mas? Dari paket kontra masih ada. Oke, kita tepuk tangan untuk jawab. Paket nomor 3 dan 6 akan memberikan pernyataan apakah menolak atau setuju dengan pernyataan umum tema 3 tentang lingkungan. Pernyataan umum tema 3 berkaitan dengan lingkungan. Kebersihan lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor pendukung kenyamanan belajar siswa di sekolah. Lingkungan yang bersih tentunya
sekolah. Bagaimana tanggapan saudara-saudara mengenai isu pembersihan lingkungan sekolah oleh pihak luar? 3 menit diberikan kesempatan untuk kedua paket untuk berdiskusi. Sebelum silakan kepada pihak pro. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami setuju karena peran pihak luar sangat penting sebagai contoh bagi siswa untuk menjaga kebersihan. Bukan hanya peran pihak luar saja, tapi juga siswa yang harus berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sekian dan terima kasih dari kami. Mereka menganggap bahwa pihak luar itu dapat menjadi contoh untuk bisa diterapkan di lingkungan sekolah, sehingga para peserta didik bisa mengikuti pihak luar untuk menerapkan kebersihan dalam lingkungan sekolah. Bagaimana pihak kontra, apakah setuju atau kontra? Baik saudara, pernyataan saudara benar, tetapi kita harus melatih kesadaran diri tentang kebersihan di lingkungan kita. Mereka menolak karena mereka merasa bahwa yang paling utama itu melatih kesadaran diri kita. Jadi lingkungan itu tidak perlu dari pihak luar yang akan membersihkan, tetapi kita sendiri. Bagaimana respon dari paket pro? Kami menghargai pendapat dari kontra, tapi kami mau menambahkan sedikit, yaitu banyak siswa yang tidak peduli terhadap lingkungan. Mereka tidak mungkin bisa sadar diri kalau bukan melewati dari peran pihak luar. Mungkin siswa-siswa yang lain masih masa bodoh atau tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan karena mereka lebih peduli terhadap kepentingan mereka sendiri. Jadi mungkin pihak luar itu bisa menjadi contoh atau teladan bagi siswa dan siswi. Sekian dan terima kasih. Sehingga mereka merasa bahwa pihak luar yang datang untuk membersihkan lingkungan sekolah itu dapat membantu menumbuhkan kesadaran dari para peserta didik sekalian. Bagaimana dari para pihak kontra masih menyangka berkaitan dengan pernyataan tersebut? Memang pernyataan saudara benar, tapi sebenarnya kita bisa jalankan secara bersama-sama. Kita bisa membujuk mereka secara perlahan. Karena mereka merasa bahwa mereka tetap menolak dari pihak luar. Mereka mau bahwa kesadaran itu lahir dari mereka, meskipun pelan-pelan, tapi mereka mau bahwa kesadaran itu bisa tercipta dari para peserta didik sekalian. Bagaimana kita melihat pendapat menolak dari pihak pro? Meskipun kita membujuk mereka secara pelan-pelan, mungkin saja ada beberapa murid yang masih saja tetap masa bodoh atau tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan. Jadi mungkin peran pihak luar itu mungkin ada manfaatnya sedikit bagi siswa agar mereka mungkin juga bisa menjadi teladan atau contoh dari para peran luar tersebut. Baik, pihak pro itu merasa bahwa kesadaran peserta didik itu tidak mudah. Jadi mereka masih menekankan untuk tetap ada kontribusi dari pihak luar, supaya pihak luar itu bisa membantu memberikan gerakan baru untuk di sekolah ini, sehingga mereka bisa tumbuh kesadarannya untuk bisa membersihkan lingkungan sekolah. Bagaimana dari pihak kontra masih menyangka? Dengan bagian kesiswaan agar memberi sanksi kepada siswa-siswi yang melakukan sampah sembarangan. Pihak kontra merasa tidak perlu adanya
diskusi terbuka. Diskusi ini dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan wajib akan diberikan oleh Bapak atau Ibu guru yang namanya sudah tertera di sini, akan memberikan pertanyaan kepada paket yang memilih nomor undian. Karena itu kesempatan pertama kepada paket pertama diberi kesempatan untuk memilih. Bapak Ibu guru yang namanya disebutkan akan memberikan pertanyaan apa saja kepada paket yang merupakan paslon pengurus OSIS. Paket nomor 1 yang akan menjawab pertanyaan dari Ibu Yuhida Duawero SPD. Bagaimana dengan situasi kondisi di sekolah kita saat ini? Bagaimana paket dasar melihat tentang kedisiplinan yang ada di lingkungan SMP Bina Wirawan saat ini? Terima kasih. Saya ulangi kembali pertanyaan dari Ibu Hilda bahwa bagaimana paket Jastel melihat situasi kedisiplinan yang ada di lingkungan sekolah ini. Waktu saya berikan semangat untuk paket nomor 1 untuk menjawab pertanyaan. Yang kami lihat di sekolah kita, kedisiplinan sudah baik tetapi belum 100%, karena masih ada anak-anak siswa-siswa SMP Bina Wirawan yang masih ada yang datangnya terlambat, belum tepat waktu, dan ada yang masih berpakaian tidak sesuai dengan hari. Itu saja dari kami. Kedisiplinan di SMP Bina Wirawan sudah berjalan tetapi belum 100%, karena masih adanya tindak pelanggaran dari para peserta didik berkaitan dengan aturan. Apakah mungkin ada yang mau menjadi salah satu perhatian dari paket ini berkaitan dengan kedisiplinan? Apakah paket Jastel juga akan siap memperhatikan kedisiplinan yang ada di lingkungan sekolah? Ya, kami siap. Selanjutnya paket nomor 2. Paket nomor 2 akan menjawab pertanyaan dari Bapak Siprianus Rewi. Pertanyaannya, bagaimana situasi dengan ketertiban di sekolah? Menurut pandangan dari Pastor Motivasi. Dan juga ini yang jadi pertanyaan nomor 1. Terus yang kedua, kebersihan yang berkaitan dengan kebersihan di dalam lingkungan sekolah. Kira-kira seperti ini. Kedua, berkaitan dengan ketertiban dan kebersihan di lingkungan sekolah. Silakan dijawab atau diberikan dari sekarang. Kebersihan di lingkungan sekolah memang sudah dianjurkan kita semua untuk menjaga, tetapi mungkin ada beberapa siswa dari kami, ada beberapa siswa yang mungkin belum menjaga kebersihan sepenuhnya, karena mungkin belum memperhatikan lingkungan, ada yang membuang sampah belum pada tempatnya, dan menurut kami kebersihan di lingkungan sekolah kita belum 100%, mungkin baru sekitar 70%. Sekian dari kami, terima kasih. Ketertiban dan kebersihan belum sepenuhnya sudah dijalankan tetapi belum dengan baik. Selanjutnya paket nomor 3.
Maria Dua Hesti. Disiplin dan tanggung jawab ini sangat penting untuk mengurus OSIS dan semua anggota OSIS lainnya dan siswa-siswa semuanya. Apa yang akan kalian lakukan jika salah satu anggota OSIS kalian melanggar aturan yang telah kita semua aturan dan sekolah yang sudah disepakati bersama? Jika peran OSIS kalian atau anggota OSIS kalian yang melanggar, kira-kira dari paket seni apa yang akan paket seni lakukan? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagaimana tanggapan kalian berkaitan dengan pelanggaran aturan yang dibuat oleh pengurus OSIS? Kami akan menjawab soal dari Ibu Elma, yaitu jika ada anggota OSIS dari kami yang melanggar aturan, apa yang akan kami buat adalah yang pertama, kami akan beri peringatan keras pada anggota tersebut. Jika dia melanggar lagi, maka dia akan dikeluarkan dari organisasi tersebut. Tambahan, kita harus mengikuti hasil dari pengurus OSIS yang melanggar aturan. Berkaitan dengan pengurus OSIS tadi, kedua paslon ini menganggap bahwa mereka akan mengambil tindakan untuk menegur, menasihati, dan apabila masih ada tinggal pelanggar maka dia ambil keputusan untuk diberhentikan dari pengurus OSIS. Tepuk tangan untuk paket nomor 3. Selanjutnya paket nomor 4. Paket nomor 4 akan menjawab pertanyaan dari Bapak Julianus Albertus S. Pertanyaan sederhana dari Pak berkaitan dengan terjadi di SMP Karawang. Fenomena ini itu tentang kedisiplinan. Ini pertanyaan saya. Tetapi saya mencoba lebih spesifik. Saya memberi contoh misalnya ada guru yang terlambat. Kira-kira upaya apa jika seandainya kalian terpilih menjadi OSIS dan Batu? Kira-kira upaya seperti apa yang kalian dapat lakukan untuk mengatasi fenomena ini? Terima kasih. Baik, berkaitan dengan situasi sekolah, apabila ada bapak ibu guru atau pegawai yang terlambat, bagaimana kalian merespon fenomena ini sebagai upaya bahwa kalian itu sementara dalam proses mendisiplinkan aturan yang ada di sini? Nomor 5. Bagian nomor 5 akan menjawab pertanyaan dari Pak Vincent SPD. Pertanyaan saya, bagaimana strategi Anda untuk membangun hubungan baik kepada suster kepala sekolah, kepada guru, kepada pegawai, dan sesama teman seperjuangan? Strategi apa yang kalian bangun? Sekian, saya kembali. Strategi apa kalian untuk membangun hubungan yang baik dengan warga sini? Dengan membangun komunikasi yang baik kepada bapak ibu dan para pegawai. Baik, untuk menciptakan hubungan yang baik, mereka menyatakan bahwa akan membangun komunikasi yang baik dengan warga sekolah untuk membangun sekolah ini lebih baik. Terima kasih, silakan. Baik, pakai pengeluaran akan menjawab pertanyaan saya. Sekolah kita adalah salah satu sekolah Katolik yang ada di Kabupaten Singa. Tetapi di sekolah kita masih menerima peserta didik yang bukan
beragama Katolik. Bagaimana peran kalian untuk membangun toleransi di antara rekan sejawat kalian? Baik, mereka menghargai perbedaan itu dalam keberagaman yang ada di sekolah kita. Mari kita tepuk tangan untuk semua pasangan calon. Baik, hari ini luar biasa karena banyak sekali kita bisa lihat berbagai